Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rizky Fajariah, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 34, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kelompok 4 dengan Coach Ibu Gusnida SMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai ringkasan materi agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun outline dari agenda 3 ini adalah yang pertama akan membahas mengenai manajemen ASN, kemudian yang kedua akan membahas mengenai smart ASN. Pada subbagian manajemen ASN akan dibahas mengenai bagaimana kedudukan serta peran dan hak kewajiban dari ASN itu sendiri, kemudian juga kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan juga mekanisme pengelolaan ASN. Kemudian di dalam smart ASN akan dibahas mengenai literasi digital smart ASN. Manajemen ASN adalah merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika berprofesi, kemudian bebas dari intervensi politik, dan juga bersih dari praktek KKN. Adapun kedudukan ASN itu sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Peran dari ASN itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu mencakup dengan fungsi dan juga tugas dari ASN itu sendiri. Fungsi dan tugas dari ASN terdiri atas tiga. Yang pertama yaitu dia sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana dia sebagai ASN wajib untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian juga seorang ASN merupakan pelayan publik. Dikatakan pelayanan publik adalah ia wajib untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian, seorang ASN juga merupakan perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian hak dari ASN. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, hak ASN adalah mencakup gaji, kemudian mendapatkan tunjangan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pengembangan kompetensi, kemudian mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, serta mendapatkan cuti. Kemudian kewajiban dari ASN sendiri, yang pertama, ia harus setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, dan juga NKRI. Yang kedua, seorang ASN wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, yaitu seorang ASN itu wajib melaksanakan kebijakan dan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian yang keempat, seorang ASN itu wajib untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, seorang ASN itu wajib untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian yang keenam, seorang ASN harus menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, seorang ASN itu wajib untuk menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, seorang ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik dan perilaku ASN. Kode etik dan perilaku ASN, ia harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Ia juga harus melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian, ia harus melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selanjutnya, seorang ASN harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Seorang ASN juga tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian, seorang ASN itu harus memberikan informasi secara benar, tidak boleh menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Seorang ASN juga memiliki kode etik untuk dapat melayani dengan sikap hormat,
sopan, dan tanpa tekanan, dan juga ia harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, seorang ASN juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi serta integritas ASN, dan juga ia harus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Jadi latar belakang konsep sistem merit ini sebelumnya pada awalnya adalah di mana adanya praktik inkompetensi dalam sistem rekrutmen seleksi pegawai atau ketidaktransparan dalam sistem perekrutan pegawai atau ASN itu sendiri. Kemudian juga terjadinya tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN yang masih rendah. Kemudian juga dirasakan perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir juga adanya belum idealnya struktur kepegawaian, yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi. Oleh karena itu, dirancanglah sebuah sistem merit, diatur pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan umum mengatakan bahwa sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Jadi lebih transparan dalam proses rekrutmen ASN itu sendiri. Kemudian, adapun manfaat sistem merit bagi organisasi adalah untuk mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kemudian, dengan adanya sistem merit dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kemudian juga dengan adanya sistem merit bagi organisasi, instansi pemerintah akan mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Kemudian sementara itu, sistem merit bagi si pegawainya sendiri itu bermanfaat untuk menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Jadi ketika dia direkrut dengan cara yang transparan, maka kemudian akan terlihat adil bagi semua orang dan dia akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain seperti itu. Kemudian juga yang kedua, itu tadi yang saya sampaikan bahwa seorang yang akan mendaftar dengan menjadi ASN akan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN itu sendiri terdiri dari perencanaan. Jadi pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM ada perencanaannya, yaitu didahului dengan perencanaan kebutuhan pegawai, kemudian akhirnya nantinya adalah si pegawai ASN yang terpilih, lulus dari kriteria dan sesuai kompetensinya, kemudian pada akhirnya si pegawai ini akan ditempatkan sesuai dengan perencanaan dari kebutuhan pegawai itu sendiri oleh institusinya masing-masing. Kemudian jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan adalah yang pertama, pangkat dan jabatannya akan jelas, sudah diatur sedemikian rupa sehingga seseorang ASN akan sudah jelas pangkat dan jabatannya seperti apa. Kemudian keterjaminan pengembangan karir dia, kemudian ke depan seperti apa, itu sudah ada jenjangnya seperti itu. Kemudian mutasi pegawai juga diatur dalam sistem merit, dan juga yang terakhir ada penilaian kinerja seorang ASN. Kemudian kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN itu ada dua. Yang pertama yaitu Komisi ASN dan juga yang kedua Kemenpan RB. Di Komisi ASN itu kewenangannya adalah wajib untuk melakukan MONEF atau dia berhak untuk melakukan MONEF, pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Kemudian ada Kemenpan RB, itu memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN itu sendiri. Selanjutnya ada mekanisme pengelolaan ASN. Jadi dalam mekanisme pengelolaan ASN itu diatur di dalam Undang-Undang ASN itu sendiri, yaitu diatur pada pasal 55. Jadi mekanisme pengelolaan ASN itu terdiri dari bagaimana penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan dari ASN itu sendiri, kemudian mengatur pangkat dan jabatan tadi, kemudian pengembangan karir dan pola karir,
juga mengatur mengenai promosi, mutasi ASN itu, kemudian penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan juga diatur, kemudian ada penghargaan, pemberian perlindungan, juga pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta disiplin. Kemudian kita masuk Smart ASN. Jadi seorang ASN itu sebagai seorang ASN itu tidak hanya sebagai pengguna atau seorang yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus, tapi juga ia diharapkan tidak hanya mampu mengoperasikan alat saja, alat yang digunakan untuk merancang sebuah media atau digital gitu, tapi juga dia diharapkan mampu untuk bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media atau digital skill saja, kemudian juga perlu diperhatikan bagaimana budaya dalam menggunakan digital atau digital culture, kemudian etika menggunakan media atau digital ethics, dan juga bagaimana menggunakan media digital secara aman atau digital safety. Jadi yang kerangka kurikulum dari literasi digital atau Smart ASN itu sendiri terdiri dari 4 hal yang tadi itu. Yang pertama yaitu digital skill. Digital skill itu mencakup bagaimana seorang ASN itu mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras beranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berkenaan dengan kemampuan seseorang atau kompetensi seseorang untuk menggunakan media komputer untuk mengerjakan suatu pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian ada digital culture. Digital culture itu bagaimana seorang ASN itu mampu membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan dalam kesehariannya dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Jadi bagaimana ia terbiasa untuk membaca atau menguraikan budaya Indonesia ke dalam berdigitalisasi. Kemudian yang ketiga ada digital ethics, yaitu kemampuan seorang ASN untuk menyadari atau mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada digital safety, yaitu kemampuan mengenali atau mempola, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang ASN juga mampu melindungi data pribadinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikut merupakan literasi digital Smart ASN, di mana Indonesia itu merupakan negara atau bangsa yang kemudian diharapkan mampu melek secara digital. Nah, bukan hanya pemerintahannya yang terlibat, tapi juga melibatkan masyarakat digital dan juga ekonomi digital. Pemerintahan yang digital itu dimaksudkan adalah bagaimana pemerintah dalam merancang regulasi dan kebijakannya itu diterapkan secara digital, jadi dipublikasikan secara digital seperti itu. Kemudian pengendaliannya dalam mengendalikan segala sesuatu sistem pemerintahan itu sudah berbasis digital. Kemudian masyarakat digital itu di dalamnya ada aktivitas digital, bagaimana masyarakat kemudian menggunakan aplikasi sekarang secara digital dan juga infrastruktur juga secara digital. Kemudian kehidupan ekonomi juga berdasarkan digital. Jadi ada SDM digital, kemudian secara teknologi dan penunjang ekonomi kita juga sudah berbasis digital, dan juga melakukan riset dan inovasi juga secara digital. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.